Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi karmik. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat situasinya karmik. Jangan percaya tarotnya 100%, tidak boleh. Karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam tarotku. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan agar kita lebih waspada dan lebih perbaiki karma kita masing-masing. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya karmik ya. Insya Allah ini bisa resonate. Five of Wands again. Tadi aku udah ngeliat Five of Wands. Udah di shuffle. Ya, ternyata keluar Five of Wands. Oke. Energinya karmik lagi konflik batin. Banyak hal yang dia pikirkan, yang bertentangan. Kita lihat situasinya ya. Kita lihat situasinya karmik. Karmik situasinya please. Nine of Cups, the Sun. Kamu bisa berdealing dengan water sign or Leo, fire sign. Ya, situasinya karmik please. The Lovers. Oh, karmik ini berharap banget mendapatkan cinta sejati, mendapatkan kebahagiaan ya dalam sebuah ikatan janji, percintaan dan sebuah pernikahan ya pastinya. Ya, look at this. The Hero Pens ya. Berharap bisa ada ikatan janji nikah, tapi ini konflik batin ya dalam dirinya. Dan berharap memiliki anak ya, bisa bahagia gitu. Kita lihat. Oke. Three of Pentacles. Karmik sebenarnya gini loh, dia nih ya kalau dibilang serakah ya pasti ya, karena dia nggak masalah dijadikan orang ketiga dalam sebuah pernikahan, atau kalau dibilang tuh sebagai bini kedua atau suami kedua ya. Aku ngelihatnya di energinya ini jadi konflik batin sih dalam dirinya sebenarnya, tapi karena dia berharap ada suatu ikatan janji ya, suatu ikatan pernikahan ya, terutama berharap ada keuangan, kestabilan hidup. Ya, dia berdoanya juga nggak masalah lah jadi bini kedua, ketiga, atau jadi suami kedua, atau jadi pasangan sirihnya, atau itu ya. Pokoknya dia berdoanya ya ingin stabil, itu aja. Ya. Tapi depressionnya karena si maskulin ini masih ingin kembali ke pasangan lama. Dia takut banget ya kalau maskulin kembali rujuk dengan feminim. Takut banget ya, takut. Ini yang ditakutkan oleh karmik ya, takut kalau maskulin kembali bersama dengan feminimnya. Dan si karmik ini bermimpi buruk terus ya.
bermimpi kalau DM rujuk dengan feminim. Makanya dia stres, depression. Ditambah lagi ada yang mendengar kabar ya si karmik ini kalau DM sudah ada yang kembali dengan feminimnya, sudah ada yang berjanji dalam pernikahan lagi. Ini membuat karmik merasa stuck hidupnya dan mendapatkan kemenangan yang terhalang ya. Depression ini. Karmik berharap bahagia dengan DM, terutama dalam ikatan cinta di sebuah pernikahan ya, yang sakral. Walaupun dijadikan bini kedua atau suami kedua, ketiga, nomor 2, 3 gitu ya, nggak ada masalah. Yang penting dia mendapatkan kestabilan hidup dan ada tempat di hatinya maskulin ya. Tapi maskulinnya ini juga ada rasa takut tentang triparti terus aku lihat. Jadi ini doanya bentrok ya, doanya bentrok. Karmik ingin terus jadi simpanan, yang penting uang ngalir ya, dan juga perhatian dapat gitu. Tapi DM-nya sudah merasa resah, tidak nyaman juga tentang triparti. Ini menjadi konflik batin, konflik perasaan masing-masing, udah gak sejalan sih aku lihat. Dan karmik juga takut kalau DM kembali lagi kepada feminim. Jadi ibaratnya gini, gak apa-apa dah DM lo nyari perempuan baru atau pasangan baru ya, cowok baru, asal jangan balik ke mantan lo gitu. Dia takut banget ya, gak nyaman kalau DM balik ke mantan, gak nyaman. Oh ya, 7 of Pentacles, 4 of Cups, Ace of Wands, The Empress. Oh, maskulin memang masih berharap bisa membangun ikatan lagi dengan feminim ya. Dia masih cinta loh. Masih memikirkan feminim sebenarnya. Berharap ya bisa bersama gitu. Terutama dalam koneksi twin flames lagi. Itu harapannya maskulin ya. Karena dia melihat feminim tuh sudah dewasa dan dia sudah memahami tentang ketulusan cintanya feminim dan energinya feminim membawa keberkahan, keberuntungan ya. Spesialnya tuh khususnya tuh tentang kedamaian dan juga spiritual ya di sini. Makanya ini banyak konflik ya, banyak konflik. Sebagian masih ada yang bersama dan rumah tangganya masih banyak drama, masih banyak ya, masih banyak drama ya, masih banyak marah-marah segala macam. Maskulin ingin balik tapi ragu juga, ragunya ya feminim sebagian sudah ada yang menikah lagi dengan yang baru, atau feminim sudah lebih fokus mementingkan kestabilan hidup dan dia takut kalau feminim tahu tentang si karmiknya ini. Sedangkan karmiknya ini berharap dan berdoa
untuk dijadikan ikatan suci. Ya, walaupun dijadikan orang ketiga nggak apa-apa. Justru si maskulin ini resah, risih, nggak nyaman. Ya, komitmen dalam hubungan bertiga terus menerus. Ini konflik batin ilmu ini, tekanan sama-sama konflik batin semua ini. Situasi karmik. Tuh. Oke. Maskulin berharap masih bisa kembali, itu harapannya juga. Tapi feminimnya di sini sudah ngeblok ya tentang harapan, ngeblok ya tentang keinginan, hasratnya juga udah keblok ya feminim. Untuk maskulin tuh, maskulin tuh pengennya tuh tentang spiritualnya si feminim ya, karena dia merasa damai, tenang kalau ada di sampingnya feminim. Dan dia takut banget kalau feminim tuh sudah nikah dengan orang lain. Dia takut banget kalau feminim tuh sudah ada harapan baru dengan orang lain. Ya. Si karmik ini ngeblok spiritualnya si maskulin ya, agar tidak kembali dengan feminim. Walaupun bersama, si karmik ini penuh dengan kekecewaan ya, hidupnya sama TM. Menanam harapan, tapi hanya kekecewaan dan rasa bosan terhadap koneksinya. Walaupun secara fisik dia miliki, tapi secara jiwa tidak ya, dan pikiran tidak. Jadi hanya seksualitasnya aja yang dikuasai. Jadi maskulin ini dikuasai dengan hawa nafsu ya, aku ngelihatnya. Dan juga materi. Jadi ya apa ya, ditutupi sih mata hatinya karmik tuh ya. Sebenarnya ada rasa takut ya karmik tentang langkahnya dia yang ceroboh. Ada rasa gelisah, stres, depression juga. Tapi mau gak mau ya dia harus jalani karena sudah hidup bersama juga dengan DM terpaksa. Dan ya harapannya adalah kalau gak dapat status ya dapat harta gitu loh. Dapat harta gitu yang dikejar. Walaupun kebahagiaannya dengan DM itu membawa kebosanan, membawa kekecewaan, ya, yang penting ya dia bisa bersama dengan DM gitu. Jadi coba untuk ngeblok perasaan dan pikirannya DM ke feminim ya di sini. Makanya ini perang ilmu sih, ya perang ilmu secara spiritual. Dan karmik ini sebenarnya rasa takut ditinggalkan juga oleh DM. Dan aku ngeliatnya memang karmik berharap bisa membangun rumah tangga yang seutuhnya. Ya, tapi dengan cara harus nekat menjalin hubungan dengan orang ketiga. Ya. Dia coba untuk ngeblok hubungan yang halal ya, agar dia bisa memiliki apa yang dia inginkan. Karmik optimis dengan langkah hidupnya, tapi hanya mementingkan diri sendiri ya. Walaupun sulit, tapi dia akan coba jalani untuk mendapatkan semuanya ya, termasuk cinta kasih dan juga materi. Jadi dia lakukan segala hal. Dan harapannya tinggi banget ya. Ingin bahagia 7 turunan, itu doanya dia.
ingin sukses 7 turunan, tapi dengan cara ngeblok rumah tangga orang atau hubungan sah orang lain. Jadi ya bahagia di atas penderitaan orang. Dia nekat banget. Tapi ujungnya dia akan ketakutan sendiri, menyiksa dirinya dia sendiri, dan dia dikejar rasa bersalah, dikejar ya karma buruk lah pastinya. Dia takut banget. Hal yang dia takutkan adalah ketika maskulin berdoa untuk kembali disatukan oleh feminim. Dan dia nggak tenang hidupnya. Sangat nggak tenang. Menyiksa. Dan dia merasa gelisah, stres. Aku akan lihat dengan the 5 of Wands-nya. Kita pakai kartu lain aja deh. Wow, malah dikasih Ace of Swords. Pakai kartu lain aja. Wow, malah dikasih Ace of Swords. Karmik dihantui ketakutan bila suatu saat nanti maskulin lakukan tindakan untuk memperbaiki tujuan hidupnya, ya, untuk masa depannya, yaitu kembali kepada feminim. Wow, guys, very stable this one ya. Tuh. Karena maskulin merasa udah waktunya lah komunikasi lagi, sudah waktunya menjelaskan ini yang ditakutkan oleh karmik, dan dia bermimpi buruk kalau DM merencanakan memperbaiki masa depannya dia, terutama komunikasi dengan feminim. Kita lihat the 5 of Wands-nya. Clarify please. Four Swords, 5 Swords. Kamu bisa berdilin dengan air sign, fire sign, water sign. You get Leo too. Gemini, Taurus, Two of Pentacles, and Earth sign. Karmik nih. Sudah takut banget hidupnya sia-sia dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Makanya banyak konflik batin dalam dirinya, terutama dalam agama juga yang berbeda dengan DM ya. Ini gelisah banget ini. Gak nyaman. Keuangannya juga gak seimbang. Ya. Berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan DM dan memiliki kestabilan hidup. Doanya tercapai semua, itu harapannya dia. Tapi dengan jalan pintas, menyusup kebahagiaan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, terutama dalam keuangan ya, kestabilan hidup, dan image pandangan orang. Dia menyiksa dirinya dia sendiri sih. Ada rasa takut kesia-siaan, ya pasti kejadian. Kalau dianya merebut pasangan orang lain ya, tanpa sebab, tanpa alasan gitu. Kita lihat Nine of Cups-nya. Harapannya apa sih dia? Dia berharap sih bisa. Ya aku lihat energinya ya. Doanya dia gini. Ibaratnya ya Tuhan gitu ya. Aku pengen menanamkan kebahagiaan, harapan masa depanku bersama DM. Bahagia sampai 7 turunan. Itu doanya dia. Tapi dia tidak menyadari sebagai karmik gitu. Dia jalani terus hubungannya dengan DM ya karena sudah terikat dalam janji.
Strange, Queen of Swords, Five of Cups. Gini ya guys, karmik ini berharap feminim nih nggak move on harapannya. Karena kalau misalnya feminimnya nggak move on, sedih-sedih terus ya, dan meratapi koneksi twin flames-nya, ibaratnya gini, dia tuh seneng banget kalau feminim tuh nangis ya, tuh sedih, ngejar DM gitu. Ini kebahagiaan dia dapat karena energi kebahagiaan kamu tuh ketransfer ke dia. Itu harapannya dia, doanya dia. Jadi dia pengennya tuh kamu meratapi kehilangan, meratapi kesedihan, sehingga kamu mengejar dan menunggu maskulin tanpa ada pembenahan diri ya. Jadi pengennya stuck dalam kisah masa lalu. Tuh, dia menginginkan kamu tuh hancur ya. Sedangkan maskulin di sini ini akan terluka ya, terluka karena kemenangan yang dia raih ini kan sifatnya narsis dan sementara gitu kan. Ini akan mengalami kehancuran karena kesombongannya dia, keegoannya dia. Doanya nggak bagus ya karmik. Pengennya kamu meratapi jadi gini, karmik itu inginnya, doanya feminim tuh biar stagnan, nggak move on, nangisin si DM karena dia sama gue gitu kan. Jadi energinya ke dia. Apalagi dia senang banget kalau feminim tuh nggak merubah cara pola pikir, style, apalagi spiritual gitu ya. Dia senang banget. Kita lihat ya apa yang dipikirkan oleh DM. Yang dipikirkan DM adalah mencari keberuntungan dengan siapapun orang baru yang dia temui. Yang di otaknya dia cari keberuntungan orang lain. Ya. Yang dicari oleh maskulin, keberuntungan dari orang lain. Siapapun yang dia temui. Dan mau gak mau dia membuka lembaran baru ya tentang karmanya. Itu bisa baik, bisa buruk. Semua tergantung dari niatnya DM. Oke. Kita lihat nih, the 9 of Swords-nya. Maskulin dan karmik. Sun. 9 of Swords. Hangman. Maskulin kan sifatnya ingin hal baru terus ya. Nggak suka yang konsisten. Nggak suka yang permanen gitu ya. Selalu pengennya hal baru dicoba. Bosenan bisa. Dan ini membuat karmik juga depression. Karena kebahagiaannya menggantung juga ujungnya. Dan ini menyiksa dia. Ditambah lagi maskulin juga orangnya bosanan, selalu ingin mencoba hal baru, sehingga kalau ada komitmen yang lebih serius dia juga
nggak begitu suka karena tanggung jawabnya juga berat ya. Makanya di sini karmik sama DM berbeda haluan. Ketika feminim coba untuk kuat melawan kisah masa lalu, itu yang harus kamu gunakan ya feminim. Cukup meluat, jadi kuatkan diri untuk melawan kisah masa lalu. Walaupun setiap malam sedih, kesedihannya, kesendirian ya, kecewa gitu, itu wajar karena kehidupan. Ya manusia itu selalu meratapi salah satunya adalah masa lalu ya. Gak apa-apa, itu bagus karena untuk mengoreksi diri gitu. Ditambah lagi dirubah cara pola pikir, dirubah pandangan hidup kita, dirubah lingkungan juga orang-orang kita gitu ya. Sekiranya yang membawa energi negatif, ya usahakan kita jauhi gitu. Jangan didekati ya. Karena karmik ini sulit tuh ya. Mau menikah dengan DM tuh ada aja ujiannya. Ya. Sulit banget. DM juga mau kembali ke kamu, ingin memperbaiki diri, ya ada juga ujiannya. Banyak yang tidak suka, ada yang memakai jalan pintas, memakai alam bawah sadar, memakai magic, ataupun dengan menipu, ya gosip-gosip. Kita lihat ya, Four of Cups-nya, situasi karmik. Seven of Swords, the Page of Cups. Dia takut banget loh kalau DM tuh kembali lagi sama kamu loh. Dia mantau loh, mantau maskulin, mantau kamu ya. Tuh, melalui media sosial, bisa dengan akun palsu. Karena maskulin ini ngebayangin bakal pernah ngigoin kamu deh. Aku lihat ya. Jadi menyiksa perasaannya maskulin sendiri. Karena melihat feminim sudah banyak belajar tentang kedewasaan, menerima keadaan, ditambah lagi belajar komitmen dalam menuju kesuksesan. Ya, di sini. Kita lihat Two of Swords-nya. Ini karmik nih stres sih. Berharap lebih sama maskulin, tapi ternyata tidak diberikan. Tuh ya. God. The Moon, the Judgment, Page of Swords. Hati-hati ya, feminim. Maskulin juga diblok ya spiritualnya. Dan dia pengen ngeblok spiritual kamu. Karena dia gak suka ngeliat kamu damai. Walaupun kamu sendirian misalnya dalam penyembuhan, dia gak suka. Dan dia memantau. Dia gak suka kalau kamu ya awakening spiritual gitu ya. Dan dia mempelajari tentang telepati, tentang ilmu hitam, magic, untuk balas dendam, bangkit. Tuh ya, the devil, karena dia obsesi banget ingin mendapatkan hubungan dengan maskulin tuh. The High Priestess, the Temperance, the Magician, Eight of Pentacles. Ini karmiknya bisa satu kantor ya, satu pekerjaan ya dengan maskulin ini. Sehingga banyak khayalan, impian yang dia inginkan. Dan dia membayangkan bisa long journey sama maskulin. Obsesi banget. Tergila-gila dengan maskulin. Dia akan lakukan apapun untuk mendapati journey-nya. Kita lihat the full-nya ya. Karena sini maskulin perlahan-lahan berencana loh. Ingin mengendingkan dramanya dengan karmik.
rencana ingin jujur lagi sama kamu, feminin. Kita lihat the full. The Star. Seven of Cups. Tadi aku bilang juga apa? Bentar aku minum dulu ya. Energinya gak enak. Karmik nih nekat loh. Nekat belajar tentang spiritual. Walaupun tanpa guru ya. Nekat ini. Yang penting dia bisa dapetin maskulin balik ke dia. Tuh ya kan. The Knight of Pentacles. Ya dia berharap maskulin tuh balik ke dia atau terus bersama dia. Karena dia melihat maskulin tuh ingin memperbaiki perbuatan dia pelan-pelan. Ace of Swords lagi tuh ya. Tuh ya. Aku bilang kan ingin memperbaiki lagi perbuatan dia pelan-pelan. The Knight of Swords, the Hermit, and the Ace of Swords tuh. Ini konflik batin dirinya juga ya si maskulin. Ini menjadi suatu perdebatan hatinya. Tapi lambat laun dia akan memperbaiki, ingin stabilkan lagi. Ini yang ditakutkan oleh karmik. Makanya dia bermimpi kalau kehidupannya dia terombang-ambing dalam kesia-siaan. Dan ini menjadi konflik batin. Karmik berani melakukan segala hal ya untuk mendapatkan TM kembali. Ya. Walaupun hidupnya penuh dengan kesengsaraan, ketidakpastian, dan penuh dengan drama, ya karena kebahagiaannya menggantung, dia gak masalah. Yang penting, ya DM bersama dia. Intinya gitu. Oke, so thank you so much for anybody. And terima kasih banyak. Jaga diri kalian, tetaplah berbuat baik. Dan banyakin bersedekah dan doa terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.